Prediksi 14 pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil Timnas Indonesia demi sikat Arab Saudi dan Australia. Martin Paes main lawan Timnas Australia, ini prediksi line up Timnas Indonesia versus skuad Soceros. Waduh, upaya PSSI naturalisasi Ula Romeni bakal bersaing dengan Timnas Belanda. Media Vietnam langsung ketakutan Martin Paes sudah resmi bisa perkuat Timnas Indonesia. Soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, klub Beri Liga 1 tunduk penuh pada Erick Thohir. Prediksi 14 pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil Timnas Indonesia demi sikat Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan membawa 26 pemain untuk dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Sebanyak 14 pemain yang bermain di luar negeri diprediksi bakal masuk daftar tersebut. Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di grup C dengan menghadapi Arab Saudi. Pertandingan akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, tim Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyatakan pemain BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024 dan berangkat ke Jeddah sehari setelahnya. Sementara para pemain yang berkarier di luar negeri bakal langsung bertolak dari klub masing-masing ke Jeddah. Sumarji mengungkapkan bahwa 14 dari 26 pemain berasal dari luar negeri, tetapi nama-namanya belum diungkap. Skuad Garuda dijadwalkan sudah berkumpul pada 2 September alias H-3 sebelum menghadapi Elang Hijau. Berikut prediksi 14 pemain yang main di luar negeri yang dipanggil ke Timnas Indonesia: Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Shane Patinama, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Jay Idzes, Martin Paes dan Tom Haye. Martin Paes main lawan Timnas Australia, ini prediksi line up Timnas Indonesia versus skuad Soceros. Martin Paes dikabarkan baru bisa tampil saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika kabar di atas benar adanya, pola apa yang akan diturunkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong? Pelatih 53 tahun itu akan menurunkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang akan ditempati Martin Paes. Kehadiran kiper FC Dallas ini dibutuhkan Timnas Indonesia menghadapi negara-negara top Asia macam Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi dan Cina. Martin Paes akan dikawal 3 bek tengah tangguh, yakni Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner. Nama yang disebut terakhir baru lepas dari skorsing akumulasi kartu, sehingga absen melawan Arab Saudi. Untuk posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di posisi sebelahnya. Lanjut ke posisi gelandang sentral ada Tom Haye dan Nathan Choyaon yang tampil oke di laga terakhir kontra Timnas Filipina. Bagaimana untuk lini depan? Ada Marcelino Ferdinand, winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Patut kita nantikan, strategi apa yang akan diracik oleh Shin Tae-yong. Waduh, upaya PSSI naturalisasi Ula Romeni bakal bersaing dengan Timnas Belanda. Setelah sukses memastikan proses alih Federasi Martin Paes, para pencinta sepak bola Indonesia giliran mendapat kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI, Ula Romeni, sepertinya bakal sulit untuk diproses. Ula Romeni juga masuk ke dalam radar Timnas Belanda. Minat Timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertama timnya di Eredivisie 2024-2025, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Apalagi, dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan, kabar Romeni bakal segera menjalani proses naturalisasi kian santer.
Hal ini menyusul sudah diikutinya akun Instagram Romeni oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Namun, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya, di barisan depan skuad de Oranje bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Selain itu, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangoen, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Media Vietnam langsung ketakutan Martin Paes sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam, KTO, langsung ketakutan ketika Martin Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar bahagia soal nasib Martin Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Martin Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagram resminya pada Minggu 18 Agustus 2024. PSSI akhirnya berhasil mendaftarkan Martin Paes karena proses perpindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, telah tuntas. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Vietnam, TTO. Mereka menyoroti kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang, termasuk timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Secara spesifik, menurut Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, FIFA telah resmi memberikan izin kepada kiper kelahiran Belanda, Martin Paes, untuk bermain bagi timnas Indonesia, tepat sebelum Garuda mengikuti babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, klub Beri Liga 1 tunduk penuh pada Erick Thohir. Klub-klub Beri Liga 1 musim 2024-2025 tunduk sepenuhnya pada kesepakatan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslia mengungkap bahwa dia telah menekan kontrak khusus pelatih Beri Liga 1. Satu di antara klausulnya ialah kewajiban melepas pemain ke timnas Indonesia meski tidak masuk dalam agenda FIFA Matchday. Satu di antara pemain muda Persis Solo, Arhan Kaka, terpaksa absen pada awal musim Beri Liga 1 2024-2025. Dia masuk daftar 32 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Padahal, sejatinya Milo sudah sempat meminta izin PSSI agar bisa menggunakan tenaga Kaka. Namun, karena kesepakatan tersebut, dia tak bisa berbuat banyak dan harus merelakan kepergian pemain 16 tahun itu. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu menyinggung soal polemik yang musim lalu mewarnai pemanggilan pemain. Ada banyak klub yang sempat menolak melepas pemain karena pemanggilannya bukan pada agenda FIFA Matchday. Momen itu sempat terjadi pada Asian Games 2022 hingga Piala Asia U23 2024. Namun, hal tersebut sudah diantisipasi PSSI. Milo menyebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah yang cerdas.